Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Balik lagi di Iseng Podcast bersama aku Adramis Prayogi dan co-host kita Wawan Sutrisna. Asik. Rekaman lagi kita. Tadi ada kesalahan teknis. Buka Spotify malah nggak terekam anjir. Masa sih? Itu aneh. Sumpah. Di episode 43 ini kita bakalan bawakan tema yang hampir sama dengan beberapa podcast yang lalu, Pak. Soal karir dan pekerjaan sepertinya, Pak. Berarti tapi beda bintang tamu ya? Beda narsum, beda bintang tamu, Pak. Wow. Kali ini kita dari sudut pandang pria, Pak. Kemarin kan dari sudut pandang wanita, Pak. Dari sudut pandang cewek. Sekarang kita dari sudut pandang cowok. Dengar-dengar ini bintang tamu kita kemarin tuh masih ada sangkut pautnya ya? Masih, Pak. Yang mana dulu, Pak? Yang kemarin kan saudara. Oh iya. Sepupu, kan saudara sepupu. Sepupu tuh udah masuk saudara enggak sih? Masih sih. Masih lah. Boleh lah. Boleh. Cincai. Cuma bukan saudara-saudara bukan. Ya. Oke, langsung ya, Pak. Oke, kenalkan, nama saya Soki Afif Abkori. Biasanya sih kalau kawan-kawan dekat manggilnya Afif. Kalau kawan kerja yang baru kenal mungkin Soki ya. Yeah. Standar ya. Standar lah. Nama depannya. Nama belakang udah biasa lah orangnya. Pertama kalinya nih diundang podcast nih. Iya. Jadi agak-agak gimana gitu lah. Agak gugup gitu. Santai aja, Pak. Rasa-rasa di sidang. Wih, ini bukan podcastnya Dedi, Pak. Ini bukan podcastnya Dedi. Kalau podcastnya Dedi itu tepat klarifikasi. Iya. Kalau di sini enggak, Pak. Aman. Coba bawa santai lah. Bawa santai aja, Pak. Jadi gimana, Pak Wan? Apanya? Disclaimer dulu nanti. Disclaimer Dulu lah ya. Tamunya udah ada. Kan kita nggak sengaja ke arah topik yang mau dibahas. Sebenarnya sih tadi udah sempat briefing, Pak, di awal. Kita mau nanya soal pekerjaan lah, seperti itu, Pak. Kita kan maklum lah ya, masih kuliah, belum tahu dunia kerja kayak gimana kan. Jadi kita akan ngulik-ngulik dari Apip atau Sauki nih enaknya. Apip aja deh. Kan udah teman dekat Apip aja dah, biar enak dah. Kan kita udah lama juga Bridging dulu. Masa sekolahnya 6 tahun. 3 tahun SMP, 3 tahun SMA. Sampai sekarang berapa tahun berarti ya? Ada hampir 10 tahun lah ya. 10 tahunan lah ya. Ya, hampir 10 tahun lah. Nggak terasa dah. Nggak terasa 10 tahun kenal. Oke, gini jadinya. Ini kita ngundang Apip buat ya tadi lah sharing soal gimana sih kerja, kemudian karir kayak gimana setelah, terutama kita yang umur 20-an, Pak. 20-an ke atas istilahnya kan. Orang-orang udah pada pengen ngelihat gimana sih kerjaan ke depan kayak gimana. Kemudian pernah dengar quarter life crisis enggak? Belum benar. Itu habis kayak bingung udah umur sekian mau ngapain tuh enggak tahu apa yang mau dibuat segala macam. Aku nih gunanya apa gitu di hidup di sini gitu loh. Nah, mungkin mempertanyakan diri sendiri gitu, Pak. Nah, mungkin ya berkaitan dengan karir tuh lah, Pak. Selain kan banyak aspeknya. Ada yang karir, finansial, jodoh. Nah, tuh kita kali ini bahas karir, Pak. Karena kalau bahas finansial kemarin sudah, bahas jodoh sudah dulu kemarin udah ada. Mungkin kalau mau namakan jodoh boleh aja. Nah iya, masa? Karir aja dulu dah. Bertahap. Oke. Langsung selanjutnya aja yang jodoh. Emang siapa, Cok? Nggak ada, nggak tahu. Siapa? Aduh.
Tapi sebelumnya kita tanya dulu teman-teman e-sport, gimana kabarnya? Semoga baik-baik aja kan. Nah, terus tetap stay di rumah. Udah boleh keluar rumah cuy. Hah? Kalau yang di Jawa PSBB-nya masih. Terus Kecuali di Jawa ya, terutama ya di Jakarta lah ya. Jakarta sih Jakarta ya Jabodetabek itu masih. Tapi kalau yang daerah lain kayak Jawa Tengah, Jawa Timur ini Pak epicentrum sekarang Pak. Naik COVID-nya naik angkanya. Ya cuman belum ada sih ini kabar-kabar. Nah, itulah makanya. Nah, Kayak semoga teman-teman tetap sehat di rumah. Yang masih di kosan atau masih stay di kontrakan tetap jaga kesehatan. Dan berhubung masih Hari Raya Idul Adha Pak, kita mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1441 Hijriah bagi teman-teman muslim semua. Semoga di Hari Raya Idul Adha ini kita bisa saling menguatkan lah saya ya. dapat daging kurban. Itu pasti tuh. Apalagi anak kos-kosannya Pak. Waduh, itu Dapat enggak? Cuma kalau dapat pun bingung kan, yang masak nih siapa gitu loh. Ini aja kalau aku dari ibu kosnya dikasih udah dimasak. Wah, alhamdulillah. Udah bisa dimasakkan kalau kos. Jadi kos tuh cuman kayak ibu kosnya nyuruh datang ke rumah misalkan. Ya ke rumah sini makan dulu aja. Makan. Kadang diantar, kadang suruh makan. Tapi lebih seringnya disuruh makan ke rumah. Kalau aku sih diantar. Nyaman bang? Ya, diketok pintu. Datang daging kurban Pak. Daging kurban mentah. Daging kurban mentah. Bakarnya gimana? Daging kurban mentah. Oke. Jadi gini. Kemarin kan kita udah sepakat mau bahas ini. Nah, mungkin dari Apipnya bisa jelasin. Mungkin bidang kerjaan apa yang sekarang kau gelutin? Sekarang atau sekarang aja lah ya. Sekarang. Soalnya kan dulu kan memang pernah di admin ya, cuma sekarang udah jadi sebutannya sih operator, tepatnya operator alat berat. Jadi mengoperasikan alat berat. Alat berat itu seperti ekskavator, doser, dan loader yang ada di pekerjaan itu sih. Itu bukan maksudnya instansinya apa Pak? Oh, kalau instansi ya saya sekarang bekerja di PT Kogindo Daya Bersama. Itu merupakan anak perusahaan dari PT Indonesia Power. PT Indonesia Power sendiri pun itu berupa anak perusahaan dari PT PLN Persero ya. Jadi banyak orang sih nyebutnya perusahaan saya nih cucunya PLN. Cucunya PLN. Cucunya PLN. Cucunya. Karena bapaknya tadi Indonesia Power. Indonesia Power. Nah, Lagi kan istilahnya. Bercabang ke bawah. Jadi sebutannya sih ya ruang lingkup PLN Group gitulah. Sebutannya tuh. Berarti bidang kalau bisa dibilang BUMN lah ya. Untuk PLN PT PLN sama kan anak-anaknya turun bawah pasti turun ke bawahnya untuk sementara ini masih swasta sih, masih belum. Berarti Cuma gitu. kayak gimana ya, kayak gimana sih organisasi atau susunan apa ya, susunan dalamnya tuh udah ngikut BUMN gitu. Apa sih kayak organisasinya lah, model ya dari sistem gaji sih mungkin bisa disebut lah. Lumayan sih juga ngikut BUMN dia. BUMN kan istilahnya. Kalau kemarin kan kita nanyanya di orang pemerintahan. Nah, sekarang kita nanyanya di BUMN ya, nggak jauh-jauh. Nggak jauh-jauh lah ya dari negara lah istilahnya. Terus udah berapa lama Pak? Saya masuk tahun 2017, tepatnya di bulan 3 pertengahan. Bulan 3. Bulan 3. Sekarang udah tahun 2020. Bulan baru masuk awal bulan 8 ya. Yeah. Ya kira-kira 3 tahun lah, 3 tahun 3 bulan lah. 3 tahun 4 bulan gitu lah. Nah. Itu kalau boleh aku tahu ini apa sebelum ke istilahnya anak perusahaannya PLN lah ya istilahnya. Nah, sebelum situ
pernah gelurin kerjaan apa selain di bidang kendali itu? Dulu sih pernah kuliah juga sebenarnya. Pernah kuliah. Jadi 2016 pernah kuliah, daftar di IAIN itu ambil PGMI. Itu guru SD. Nah, itu enggak sampai 1 semester sih. Hitungannya setengah semester lah. Cuma 3 bulan kan di Pontianak. Jadi sebelum berangkat kuliah ke Pontianak itu udah masukin lamaran ke perusahaan PT Kogindo ini. Jadi dengan seiringnya waktu, pas saat kuliah juga bolak-balik Sintang karena dipanggil untuk ikut tes seleksinya. Awalnya sih nggak nyangka sih, karena kan yang biasanya karena ini pembangkit listrik, yang dicari biasanya kan orang teknik listrik, pokoknya yang berkaitan dengan listrik lah. Sedangkan saya kan lulusan MAN IPA gitu. Mungkin masih ada lah dikit-dikit. Teori. Ini kan kebetulan nih yang itunya nih teknik nih semua Pak Wawan nih, aduh. Apa rezekinya kan. Jadi setelah sekian lama sering ikut tes, belum pasti keterima sih, cuma dulu tuh mutusin berhenti kuliah itu sebelum keterima di PT Kogindo. Saya juga udah kerja di bagian perpustakaannya Universitas Muhammadiyah Pontianak Kampus Sintang. Dulu sempat jaga perpustakaan di situ. Itu ada sekitar 3 bulan juga lah, sekitar 3 bulan. Jadi sekitar 3 bulan di situ sambil menunggu panggilan tes lagi tuh dari PT Kogindo. Karena tesnya PT Kogindo nih nggak langsung dilibat habis. Jadi bertahap. Tes pertama kita masukkan lamaran. Nanti kalau misalnya lolos dapat SMS tuh biasanya. Dapat SMS suruh ikut psikotes. Nah, ikutlah psikotes tuh. Setelah ikut psikotes nggak langsung juga diumumin. Kita tunggu dulu. Itu jaraknya ada hampir 3 bulanan lah jarak antara masukkan lamaran sama psikotes. Lama juga. Agak bingung sih kemarin, makanya sempat kayak wah ini benar nggak nih, gitu kan? Nggak yakin lah pokoknya kan. Waktu udah 3 bulan kemudian dapat lagi. Jadi disuruh dapat SMS ikut untuk tes wawancara. 3 bulan juga jaraknya tuh. Jadi hitung-hitungnya tuh hampir setengah tahun lah nunggu kan tes ini nih. Karena mungkin tesnya bertahap ya. Gila. Biasanya kan orang kerja kan langsung paling tesnya cuma wawancara doang. Psikotes tuh kurang lah ya. Mungkin ada yang nggak ngelaksanain, ada yang ngelaksanain. Nah setelah wawancara itu masih ada. Yang terakhir nih, ini sekitar jaraknya sih nggak lama sih, sekitar hampir 2 bulanan lah. Itu saya dipanggil lagi, alhamdulillah dipanggil untuk ngikut tes kesehatan. Tes kesehatannya kebetulan di Sintang. Nah dari tes kesehatan jarak sekitar 2 bulan baru ada pengumuman. Saya ditelepon waktu itu sama pihak PT Kogindonya dari kantor pusat, nanyain ukuran baju sama ukuran sepatu. Saya kira ini dari mana kan kok tiba-tiba nanya ukuran baju sepatu. Nggak taunya ya dapat info dari teman juga lah kan. Kan ada buat grup juga dulu waktu itu ya. Jadi dapat info kalau yang ditanyain, dapat telepon dari kantor pusat ditanyain baju sama ukuran sepatu. Itu katanya pasti lolos katanya. Nah disitulah wah nggak nyangka benar sih, soalnya kan bukan bidangnya juga ya. Cuma waktu keterimanya di PT Kogindo, saya dulu di admin, pernah di administrasi, mungkin karena lulusan IPA ya. Karena kemarin daftarnya kan masih gunakan ijazah SMA ya.
Nah, jadi masuk ke situ awalnya adminnya sekitar hampir 1 tahun lah. Admin setahun. Iya, admin ada sekitar 1 tahun. Terus bisanya pindah ke operator. Jadi pindah ke operator nih ada sebabnya lah. Di admin nih terus kebanyakan ya orang di admin nih kebanyakan. Udah geser. Jadi antara dua nih. Mau pindah ke unit lain itu dalam arti kita pindah ke bisa jadi ke pulau luar Pulau Kalimantan, bisa Pulau Jawa, bisa malah paling jauh ke Papua lah ya. Sumatera juga bisa, Sulawesi juga bisa. Jadi ya ambil aman aja lah karena saya juga sambil kuliah kan di Universitas Muhammadiyah Kampus Sintang. Jadi saya coba hubungi ada alternatif lain nggak selain pindah. Maksudnya pindah unit lain tuh ada lagi nggak? Ada, ternyata rupanya pindah ke bagian operator. Kebetulan lah operator kemarin tuh ada 1 orang juga yang resign dia. Jadi saya nutupin sampai sekarang lah, alhamdulillah di operator. Sampai sekarang. Itu lebih enak di admin atau di operator? Kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya itu lebih enaknya sih di operator karena waktu kita tuh lebih banyak di gimana ya? Waktunya banyak lebih gerak. Bukan banyak gerak sih. Banyak gerak. Ibaratnya kalau admin itu ya kayak sekolah lah ya. Kita masuk Senin sampai Jumat gitu. Masuk jam 8, pulang jam 5 sore. Nah, itu maksudnya biar bosan, mungkin di admin dulu ngerasa bosan karena waktunya tuh monoton gitu ya. Senin sampai Jumat. Kaku lah istilahnya. Iya, kaku. Sabtu Minggu kan sebenarnya memang libur. Cuma kalau memang ada kerjaan, nah, mau nggak mau kita ngantor kan? Iya. Jadi kalau di operator, jadi itu kita udah dibagi namanya shift kerja. Satu hari kerja itu ada 3 shift. Ada yang masuk pagi, masuk siang sama malam. Ada juga libur 2 harinya. Jadi lebih enak lah. Ngatur waktunya tuh lebih enak dibanding admin gitu. Fleksibel ya. Nah, lebih fleksibel lah gue. Fleksibel. Tapi berapa lama? Gimana? Operator udah berapa lama? Kalau di operator 2018 sekarang 2 tahun lah, 2 tahun. Operator 2 tahun. Karena setahunnya tadi kan di admin ya. Berapa kan tadi kan admin cuma berapa bulan gitu ya? Hampir 1 tahun, Wan. Admin setahun, Wan. Hampir 1 tahun ya. Ya kan berarti perbandingannya kan berarti udah enak lah ya. Iya, udah enak di operator. Tapi pas di operator itu pernah mau digeser lagi enggak kira-kira? Digeser ke kalau di operator lain gitu. Nggak ada sih. Nggak ada. Cuma biasanya karena mungkin sebutannya mantan admin ya. Jadi waktu itu ada admin yang dimutasikan ke unit lain. Hampir tuh ditarik tapi untung bisa nolak gitu loh. Mikirnya aduh, udah enak di operator, balik lagi ke admin, pusing lagi lah ini. Udah ya. Mau ditarik. Udah enak di operator kan istilahnya kan. Jadi ya, enak di operator sekarang. Udah berapa tahun? 3 tahun lah istilahnya kan. Nah, lebih ke suka dukanya sih. Suka dukanya di kerjaan sekarang itu kayak gimana? Dari sukanya dulu lah. Kalau suka ya alhamdulillah lah sampai sekarang menikmati lah ya. Karena mikirnya kalau kita tidak menikmati juga ada timbul rasa bosan, pasti itu pengen berhenti kerja, jadi pengen nganggur gitu. Mikir lagi orang di luar, sedangkan orang di luar gitu ya kan banyak yang pengen dapat kerjaan gitu loh. Kita udah dikasih kerjaan masa nggak dihargai gitu. Alhamdulillah lah sampai sekarang mampu melawan rasa bosan itulah. Rasa bosan kerja mungkin karena bosannya sih karena yang dioperasikan alatnya itu aja sih. Sebenarnya itu aja sih. Ini lagi. Iya. Ini lagi. Tapi kita makanan sehari-hari kan sebenarnya. Ketemunya alat berat terus kan. Berat sebenarnya.
Ya kan Mas Afif kan aduh ngeliat ketemu itu lagi Iya, iya. Aduh. Tadi ada yang untungnya ada ada jam shiftnya kan jadi Ya, ada jam shift fleksibelnya juga itu, itu Bang. fleksibelnya lebih enak. Fleksibelnya. Dan lagi keuntungannya sih bukan keuntungannya sih. Mungkin keenakannya di operator lah ya. Jadi setiap kita pergi kerja, ya kita fokus lah dengan kerjaan. Cuma kalau kita udah pulang, itu udah ibaratnya udah lepas gitu sampai ke rumah plong, nggak ada kita pikirkan pekerjaan yang udah kita lakuin tadi karena kan udah ada yang lanjutin. Beda kalau di admin. Kalau di admin itu kan kita bisa juga bisa jadi kerjaan yang kantor itu bisa dibawa pulang ke rumah. Iya. Karena kayak ngurus segala berkas kan, apalagi administrasi lah. Waduh, urusan dengan uang pelaporan itu lumayan pusing lah ngurusnya. Pusing setengah mati rasanya. Ditambah dengan COVID lagi kan misalnya. Nah, gimana dampaknya dengan kerjaan COVID? Kalau COVID alhamdulillah ya di perusahaan atau di tempat kerja ya belum ada lah kayak perusahaan lain yang istilahnya kayak memberhentikan pegawai ya. PHK, Alhamdulillah sih nggak ada, PHK-nya nggak ada sih. Alhamdulillah nggak ada. Jadi aman-aman aja sih, cuma ya lebih dari administrasinya juga, dari manajer juga lebih mengutamakan protokol kesehatan juga. Jadi setiap masuk kerja pun ada periksa gitu loh, tembak temperatur gitu. Termogan. Iya, termogan. Enggak. Sampai sekarang sih masih. Awal-awalnya juga dulu pakai yang semprot sih? Disinfektan. Ya ada sampai buat ruangnya juga. Jadi masuk kerja itu sih cuma sebulanan lah kayaknya. Enggak lama. Enggak lama. Cuci tangannya ya harus. Ya, cuci tangan masih sampai sekarang. Dari pas mau masuk dari arah pintu masuk kan ada disediain. Terus ini balik lagi ke ke awal nih. Kenapa memilih perusahaan ini? Kalau dibilang memilih sih sebenarnya nggak memilih sih. Ditawarin. Bukan ditawarin juga. Bingung juga sih nih mau jelasinnya dari mana. Ngelihat pendaftarannya di mana sih awalnya? Kalau pendaftaran itu saya dapat informasinya dari bibi saya. Kebetulan bibi saya guru STM SMK N1 Sintang. Jadi dapat kan biasanya perusahaan yang pembangkit listrik ini kan dia kerjasamanya sama SMK gitu ya. Sekolah menengah kejurusan ya. Jadi lebih banyak ke anak-anak yang teknik gitu. Jadi disuruh coba-coba sih dulu kan. Nah, makanya dulu sempat bukan ngedon sih, kayak udah ndak berharap gitu loh bisa masuk. Rupa-rupanya ngikutin alur tanpa kepikiran bisa kerja di situ tuh. Malah jadi kenyataan gitu loh kerja di situ. Nggak expect tinggi lah. Iya, nggak expect tinggi lah istilahnya kan. Sekarang kalau dibalik, kalau misalkan enggak dapat, sekarang udah kemana? Kalau udah dapat kerjaan ya mungkin masih kuliah di jurusan PGMI itu, pendidikan guru madrasah itu di IAIN Pontianak. Apalagi lagi sekarang tuh susah tuh. Iya, mikirnya juga sih guru sekarang, Sen juga tuh yang gimana ya, yang sarjananya SPD lah, sarjana pendidikan. Itu nyari kerjaannya juga banyak saingnya lah intinya tuh. Jadi susah gitu mau dapatnya. Itu. Terus kalau misalkan kalau dari diriku sendiri ya nih, kenapa memilih untuk turun bekerja? Kalau dari diri sendiri ya mikirnya kita juga tujuannya kita kuliah juga kan nyari titel untuk mudah dapat kerja. Sedangkan ini kan pekerjaan udah di depan mata, jadi tinggal tanda tangan kontrak udah kita kerja gitu kan. Dan mikirnya ke situ lah. Jadi tujuan kita kuliah pun untuk kerja. Sementara
kerjaan udah ada nih di depan nih. Nggak mungkin kan kita sia-siakan. Senti nih. Iya. Mungkin ada beberapa orang dulu tuh yang memang nggak tahu lah apa dia karena ada masalah pribadi atau masalah keluarga. Jadi dia nggak tanda tangan kontrak. Padahal dia tuh udah keterima. Jadi tinggal nunggu tanda tangan dia aja tuh. Ada tuh beberapa orang sih. Ada juga yang seperti itu tuh. Ya itu. Berarti emang udah ya, istilahnya rezeki. Iya. Rezeki lah ya. Rezeki masing-masing orang lagi lah. Kan kalau kita SMA kan emang mikirnya kalau ya untuk kerjanya biar gampang. Ya benar. Apalagi kalau pas kita sekolah dulu kan guru BK tuh Guru BK. Waduh. Guru BK. jurusannya kan begitu kan. Iya. Ini biar dapat kerjanya gini. Ya. Tapi kalau kayak gini Apip kan udah langsung malah udah terjun ke dunia kerjanya kan. Iya. Udah wow banget. Ya ada enaknya ada nggak enaknya lah. Mungkin kalau dari sisi enaknya ya enaknya kita udah dari teman-teman lain lah ya yang masih kuliah. Cuma kita ini udah ngasih uang sendiri gitu loh. Yang enggak enaknya tuh biasanya dari segi pendapatan sih. Kalau dilihat-lihat enggak ya bukan dibilang nggak sesuai sih, nggak cukup gitu loh, masih belum cukup lah rasanya dengan pekerjaan yang seberat ini. Iya seberat ini. Kadang tuh memang ada waktunya agak berat tuh. Aduh, itu benar-benar capek dah. Jadi kadang pulang ke rumah, pulang kerja udah lagi benar-benar capek tuh. Langsung telentang badan dengan baju kerja, pulang tidur. Pulas dah tidurnya tuh kadang. Itu di bawah UMR berarti. Kalau ini sih alhamdulillah sesuai UMR di daerah kita di sini. Tepatnya Kota Sintang. Dan Sintang kan? Iya. Alhamdulillah. Sintang kemarin aku ngecek 2,2 lah ya. 2,2 dibanding provinsi. Banding provinsi. Kan yang dengar mau diprovinsikan, Pak. Ya, itu juga. Itu urusannya agak berat tuh. Berat. Kita enggak sembarangan kalau masalah ngomongin ini. Soalnya kemarin dengar yang kayak apa ya? Itu undang-undang apa kemarin ya? Mau disamaratakan jadi mau pakai UMP, bukan pakai UMK lagi. Bukan UMK lagi ya. Waduh, bilang enggak bisa. Jadi masih itu sih masih isu sih, masih isu lah, masih isu. Tapi enggak setuju ya, Pak, kalau misalkan pakai UMP. Tergantung lagi dah. Ya kalau memang udah dilaksanakan mau nggak mau ya setuju kita. Kalau enggak ya alhamdulillah gitu lah. Masih pakai UMK aja lah, udah sesuai dengan keadaan gitu. Iya. Kalau UMK tuh enaknya gitu, dibanding provinsi kan dia rata-rata soalnya. Oke, balik lagi. Nah, aku sering balik lagi tuh. Kan kemarin ngambilnya PGMI. Kenapa milih PGMI, Pak? Jadi, aduh, susah juga ya. Mungkin saya itu termasuk orang yang suka ngikut kawan-kawan. Jadi dulu tuh ada mungkin sahabat dari SD lah ya. Itu namanya Randi Apriandi. Jadi dulu ngambilnya PGMI. Saya tanya dulu di IAIN ambil apa PGMI. Oh kayaknya boleh juga. Jadi saya tuh kayak aduh ngikut-ngikut sih sebenarnya. Intinya ngikut-ngikut bukan jurusan yang dimau sebenarnya. Sebenarnya tuh pengennya tuh sama kayak Wawan nih, teknik gitu loh. Jadi dulu tuh sebelum ikut apa? SNMPTN. SNMPTN tuh ambilnya tuh ada ngambil di Untan juga. Itu teknik informatika sama teknik elektro. Bukan elektro sih, teknik mesin juga sih. Mesin. Iya. Ambilnya pengennya sih ke teknik informatika sih. Cuma ya mungkin kebetulan belum rezekinya di situ lah kali ya. Jadi nggak terima. Terimanya malah ya karena PGMI ini di IAIN sebagai cadangan juga sebenarnya. Mau nggak mau yang terima hanya PGMI ya udah PGMI aja dah. Itulah. Hampir pas zaman kita kemarin tuh memang hampir IAIN tuh kayak di cadangan, Wan. Iya. Hampir semua anak-anak yang milih tuh ya pengen nih yang negeri biasa, maksudnya bukan negeri Islam tapi negeri yang umum gitu. Ya, Tanjung Pura lah paling enggak kan istilahnya. Nah, anak pada pengen ke situ.
Tapi ada juga mungkin anak-anak yang pengennya di IAIN gitu loh. Iya. Ada pasti. Apa di anak-anak yang jurusan agama situ. Ya mikirnya kita kan dari SD ya. SD kan udah sekolah agama kan. MI, Madrasah Ibtidaiyah. SMP-nya MTSN. SMA-nya MAN. Ya enggak apa lah ngambilnya kuliah di IAIN. Sintet agama juga. Masih ada satu Masih kementerian lah. Satu kementerian gitu lah. Kementerian lah. Agama. Kalau yang negeri ya, kalau yang swasta sih banyak. Banyak ya, banyak. swasta banyak juga. Banyak. Oke, ini udah terus kemarin tuh. Kalau menurut kau ya, menurut pandangan kau gimana? Kita kan cowok nih, semuanya cowok. Ya. Kalau untuk masalah kerjaan ini kan memang agak sulit ya. Agak sulit sih. Nah, kalau mungkin dari kau sendiri, mungkin pandangan kau terhadap yang teman-teman yang memang pengen dari kerjaan, terus kayak kita nih yang masih kuliah, mau menyelesaikan kuliahnya nih. Nah, tantangan yang paling berat istilahnya untuk inilah kayak yang pemula lah istilahnya. Kan kita istilahnya pemula ya. Itu apa sih dalam mencari kerjaan? Ya kalau untuk teman-teman lah ya, kalau misalnya udah misalnya lancar, udah wisuda, udah lulus lah. Udah lulus lah. Jadi biasanya kan tergantung sarjananya nih apa dulu. Ya kalau teknik banyak larinya kan ke masalah-masalah teknik lah ya. Industri. Nah, lebih ke listrik, kayak komputer biasanya kan. Nggak usah, kalau dari saya nggak usah terpaku sama itu sih, titel kita sih. Karena di tempat saya juga ada yang sarjana kesehatan, dia sekarang operator CCR, udah jadi senior malah. Senior saya malah itu. Dia tamatan dari Stika Sintang. Nggak nyangka kan bisa kerja di pembangkit. Jauh banget tuh. Jadi untuk teman-teman lah ya, kalau misalnya udah selesai lah tinggal nyari kerjaan. Ya kerjaan apapun yang memang ada lowongan, coba aja deh. Kita nikmati aja deh. Insyaallah. Kalau yang lebih baik apa kalau dapat sesuai kita alhamdulillah gitu. Sesuai kita alhamdulillah ya, kalau enggak ya kita coba nikmati aja deh. Itu aja sih kalau pandangan saya tuh. Mungkin ada juga yang lebih ke pengen bisnis ya. Iya. Bisnis, bangun bisnis diri sendiri biasanya. Kan? Ya, semua titel bisa gitu. Semua titel bisa biasanya. Mungkin ada yang lebih ke bisnis. Ya, itu tergantung dari diri kita sendiri nih. Mau bisnis apa yang dijalani, yang penting dari kitanya kita tekuni aja deh. Tekuni ya, nikmati ya, insyaallah akan lama-kelamaan tuh nyaman sendiri gitu loh. Kalaupun gagal tinggal coba lagi. Iya, kalau gagal yang intinya tinggal coba lagi. Ingat dulu sih kalau beli ale-ale gosok coba lagi terus, nah kayak gitu aja. Ale-ale. Nah, soalnya saya dulu sering gosok-gosok ale-ale coba lagi kan. SMP. Dapat 1.000 aja udah senang gitu. Iya. Jadi 1.000 gede. Padahal uangnya udah habis berapa untuk beli ale-ale, dapatnya cuma 1.000 kan. Lebih banyak dapatnya coba lagi. Ya nggak apa-apa, yang penting sabar gitu loh. Kadang ada yang isinya apa lah? Gosok terus loh. Iya. Gosok terus. Sampai bolong gitu. Kadang orang minum kan ale-ale kan. Oh ini kita nyebut merek nih tuh. Aduh. Minum ale-ale lah kan. Betul lah. Tapi kadang ada orang yang iseng gosok dapat. Alhamdulillah kan, berarti orang tuh buang rezeki berarti. Iya, benar. Ada juga biasanya yang gosok udah dapat 1.000, tatonya koyak. Ini enggak bisa dikar loh. Aduh. Waduh, ini jadi ke ale-ale. Jauh banget deh, aduh. Tapi analogi betul. Ya intinya ya buat kawan-kawan lah ya. Kalau udah selesai ada lowongan kerja apapun, coba aja deh. Walaupun nggak sesuai dengan sarjana atau titel kita yang kita dapat gitu loh. Berarti sama masih kayak ada peluangnya tuh coba aja dulu ya. Iya, peluangnya tuh cobain aja dulu. Ya mungkin kalau kawan-kawan ada mau ikut ke perusahaan saya kan, nanti kalau ada pembukaan saya infokan deh. Lebih enaknya kan, apalagi teknik nih si Wawan nih.
siap Bapak Wawan siap-siap Pak. siap-siap aja di Siap di grup. Kalau ditarik. ya biasanya kalau Indonesia Power nih ya, dia kerjasama dengan sekolah-sekolah yang di Pulau Jawa tuh biasanya. Jadi anak-anak magang gitu ke perusahaan gitu. Iya. Jadi tinggal mereka menilai mana yang bagus, biasanya itu direkrut. Jadi nggak perlu itu biasanya. Kebanyakan sih emang rata-rata SMK-nya sih kayak gitu sih. Kebanyakan. SMK ya Pak? Iya lebih ke SMK ya, bukan ke UNIF ya? Iya. Ke UNIF mungkin ada juga lah, tapi kalau ke UNIF mungkin lebih ke pernah baca sih kayaknya lebih ke induk perusahaan yaitu PLN biasanya. UNIF tuh biasanya PLN sih. Langsung ke PLN-nya ya Pak? Iya, PLN-nya biasanya langsung rekrut gitu. Tapi kalau dari PLN bisa turun ke bawah nggak Pak? Ke anak perusahaan? Bisa sih. Bisa turun ke bawah itu biasanya. Dia sebutannya tugas karya gitu sih biasanya. Ditugaskan untuk misalnya kalau PLN yang ngurus ya kayak ngurus itulah. PLN nih lebih banyaknya gimana ya sebutannya, agak susah ya. Ya kan grupnya. Kayak ngawasi gitulah, ngawasi pekerjaannya. Supervisor. Nah, model-model supervisor gitu. Ngawasin kerjaan anak-anak gimana istilahnya. Ya. Tuh, Gitu. ditungguan. Ditunggu. Hanya biasanya di grup kan saya ada share tuh. Tapi biasa di grup suka bohong Pak. Itu. Iya sih. Pak Kadang nge-share di grup. Wih, pembukaan. Enggak tahu hoax. berapa menit kemudian Hoax. 2 kali 3 kali di grup Pak. Tapi alhamdulillah yang saya share sih enggak pernah hoax. Kalau Bapak yang nge-share insya Allah ini terbukti Pak, asli. Nah, verified lah istilahnya. Ini mau gimana? Kadang yang nge-share cuk, wih senang lah nih. Enggak tahu apa-apa, kadang yang nge-share kan enggak. Pembukaan ujung-ujungnya Hoax ya. hoax bajigur sumpah. Tapi lebih sering tuh ya kebanyakan hoax tuh biasanya lowongan kerja tuh di PLN biasanya. Kenapa, Saya Pak? sering dapat. Kenapa Aku tahu sering? juga sih. Apakah Sering. lebih mudah untuk lebih mudah untuk dimanipulasi atau gimana Pak? Kurang tahu Karena juga sih. rata-rata masih PLN. Iya, PLN biasanya rata-ratanya. Dari PLN yang sering kayak hoax. Udah gede banget ya. Sus- Jadi orang melihat itu tuh pengen langsung gitu. Apalagi yang memang ngebet kan, lagi pengen kerjaan sesuai lagi kan dia udah sarjana teknik lah, listrik atau teknik elektro. Wah, udah pembukaan PLN semangat tuh hoax. Aduh. Oh, itulah. juga. Sedih juga sih dengar kayak gitu tuh, Pak. Yang nyebarin itu loh, aduh. Itulah. Ya kan. Kembali lagi kayak nyebarin lah Kembali itu. lagi nyebarin lah. Aduh. Keterlaluan dah. Terlaluan. Bahasa mudanya PHP. PHP Pak. Bahaya gitu. Atau mungkin bukan penempatan sih, tapi lebih ke kayak rekrutmennya per tahun itu banyak. Itu gimana Pak? Kalau rekrutmen mungkin per tahun ada, tapi itulah susah juga ya, nggak pasti gitu loh. Jadi dia kalau memang ada butuh pegawai atau biasanya ada bangun unit baru ya, unit pembangkit baru, itu tetap ada itu rekrutmennya. Tapi biasanya utamanya sih ya daerah yang sekitarnya sih. Kayak kemarin kan yang saya share juga kan daerah Singkawang ya. Okay. Nah, kebetulan di Sintang sih udah penuh. Kalau ada pun mungkin peluangnya kecil lah. Mungkin lebih harus siap diletakin di mana sih? Di mana aja lah, seluruh Indonesia harus siap. Berlaku juga untuk saya nih. Iya. Kalau di kantor pusat pindahkan saya ke Papua ya mau nggak mau kan? Nggak mau. Oh, nggak mau. Harus kita terima. Tuh. Itu sih yang paling dielakin dari pegawai-pegawai lain sih. Kalau udah ada masalah mutasi itu, aduh. Karena kan lebih enak kan di daerah sendiri sih kerja itu. Iya. Istilahnya bangun di atas sendiri lah istilahnya. Sebenarnya dari diri sendiri juga pengen sih merantau, tapi jangan terlalu jauh benar lah. Nah, itu ya? Masih jangkauan Masih bisa jangkauan sih sebenarnya. libur tuh bisa balik gitu loh. Kalau terlalu jauh agak susah sih. Agak susah ya. Mending yang masih menjangkau, masih bisa jalan darat lah istilahnya. Iya, masih bisa jalan darat masih lah. Makanya kesingkat. Jaringannya ada. Jaringan.
Kalau nggak ada jaringan tuh mampus juga. Sinyal Pak. Kan kayak tugasin kayak yang di tengah laut gitu kan. Tengah laut. Itu kalau tengah laut sih bukan pembangkit sih, biasanya perminyakan biasanya. Iya pertambangan itu. Perminyakan itu beda gila. minyak. Ya paling kalau memang susah ya, tapi memang awal-awal unit baru biasanya memang sulit sih untuk jaringan sinyal itu sulit. Cuma lama kelamaan ya kayak di Sintang lah. Di Sintang dulu sulit loh. Cuma sekarang kan udah ya mungkin karena udah operasi normal kan, udah banyak udah menghasilkan listrik lah buat Sintang. Jadi sana tuh dibikin itu apa? Tower sendiri. Tower wifi sendiri gitu. Alhamdulillah sinyal sih udah enak alhamdulillah. Sinyal tower kan biasa beda lagi tuh pembangkitnya. Kalau tahu Sendiri. iya tower sih sendiri sih. Biasanya permintaan dari ya itu dari atasnya lah, permintaan misalnya minta bangunin tower sinyal gitu kan, tower Telkomsel, tower Indosat. Terbangun semua kan istilahnya. Tuh. Kalau ngikut yang kayak ke rumah-rumah ya nggak bisa lah. Ngikut yang gimana, Wan? Apa yang sama rumah gitu loh, yang jalurnya tuh. Oh itu agak susah lah Wan, agak susah lah. Ya. Ya kalau mati kan mati semua kan. Iya, mati semua. Kan biasanya enggak, kalau misal kita lagi mati lampu, si towernya biasa enggak masalah. Enggak masalah, ya, benar. Iya. Iya. Kalau mati lampu tower biasa enggak, kadang masalah, kadang enggak lah ya. Ada masalah, kadang enggak sih. Ada juga sih yang biasanya kalau sekarang mungkin dulu tuh sempat tri ya. Kalau salah tri baru masuk itu kan. Kalau mati lampu tuh hilang tuh sinyalnya tuh. Masih, Pak. Masih ya, masih. Enggak enak nih. Masih kadang. Jadi kalau mati lampu. Kalau ini di Jogja masih ya. masih. Kalau mati lampu masih tri ya. Tapi ingat tri. Tapi di Jogja sih jarang lah kayak mati lampu ya. Jarang sih, Pak. Tapi kalau udah mati lampu langsung. Ya lagi jaringannya. Lemah ya. Tapi lama enggak biasanya? Enggak. Sampai berhari-hari enggak ya. Beda lah dengan kita di sini udah biasa dah tuh. Cuma alhamdulillah sih sudah ya. Dalam dia bagus lah selain dibandingkan 5 6 tahun yang lalu, Pak. 5-6 tahun sampai jadwal ya, ada jadwalnya gitu dulu. Gitu. Itu sebenarnya masalahnya apa sih, Pak? Mungkin karena jadwal macam gitu. Lagi. Kalau dulu atau sekarang nih? Sekarang sih masih ada juga. Kalau dulu mungkin dari kita dulu kan masih PLTD ya. Mungkin daya dari PLTD-nya nggak cukup gitu loh. Nggak cukup buat seluruh Sintang biasanya. Hasil listrik yang dihasilkan itu nggak cukup. Untuk sekarang kan udah dibantu PLTU lumayan besar sih, 21 mega kan. Alhamdulillah sampai ke pelosok-pelosok Sintang pun udah dapat. Iya udah masuk juga. Ada sih memang beberapa yang belum masuk, memang mungkin sekarang lagi tahap pembangunan jaringannya ada. Jadi kalau misalnya dulu ya mungkin penyebabnya salah satu dayanya kurang mungkin ya. Daya dari PLTD-nya. Kalau sekarang misalnya ada pemadaman pun biasanya bukan ya, biasanya kalau ada pemadaman kalau nggak gangguan jaringan, pemeliharaan jaringan biasanya. Nah, itu aja sih kalau sekarang. Cuma ya ngerasain lah dulu sekarang gimana kan. Dulu. Apalagi pas puasa, Pak. Pas puasa dari bangun subuh habis subuh. Nah, jam 6 mati sampai jam 5 sore. Allahu Akbar. Itu katanya ini, Pak, ada yang bilang minyak dari Pontianak enggak nyampai. Ada juga yang bilang gitu. Nah, itu sih dulu karena belum tahu kan. Kita juga belum tahu kering. Ngangkut minyaknya susah nih untuk tenaganya lah istilahnya kan. Ya karena kan PLTD kan masih menggunakan minyak ya, solar, bahan bakar solar ya. Karena tempat kita solar amburadul, Pak. Memang agak susah kita di sini. Solar. Dibandingkan Jawa gimana, Pak? Tinggal di Jawa. Tapi kalau di Jawa sih sebenarnya kalau tempat di Jogja ya, kalau dia pemeliharaan pasti bilang ya. Ada pengumumannya jam berapa mati lampu, cuman enggak sering sih, Pak.
tak sering. Ya di sini pun sekarang kan biasanya ada juga sih. Kadang itu saya ada dapat cuma lupa nge-share aja kadang tuh. Ya. Biasanya nggak lama sih, paling biasanya dari jam 5 sore, biasanya jam 7 malam udah hidup gitu loh. Cuma 2 jaman. Atau mungkin nggak kayak dulu. Ya. Nah, biasa kebakaran biasanya salah satunya juga penyebabnya kebakaran. Cuma lebih sering tuh kalau udah kita tuh hujan lebat, kuat angin, itu jaringan apa gimana ya, kayak ya jaringannya karena kena angin mungkin kabelnya bersentuhan gitu, konslet lalu mati gitu. Pohon tumbang. Ya pohon tumbang juga bisa jadi penyebabnya. Ini masalah aku makan gitu tuh bersih. Itu pagi itu. Jalan tuh di. So, jadi kalau di daerah kita ya mungkin jaringan yang di tepi-tepi jalan itu ya tiang listrik itu mungkin banyak yang dekat dengan pohon gitu loh. Jadi kalau ada angin kalau hujan lebat itulah salah satu penyebabnya tuh. Ada ranting aja nyangkut di atas tuh bermasalah pasti. Nggak bisa. Pasti mati lampu daerah yang dekat dari ranting itu jatuh di kabel listrik itu. Ada enggak yuk? Lumayan nih. Satu lagi terakhir. Boleh. Kan kemarin kan sempat inilah ya, heboh lah, tau lah kan. Tagihan listrik yang meningkat segala macam bla 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 lah apalah itu kan. Itu sebenarnya dari kau sendiri tahu enggak itu akar masalahnya itu apa sebenarnya? Apa ya? Apa tuh? Yang inilah yang kayak kemarin Luan, yang tagihannya sampai 2 juta, 3 juta listrik. Padahal cuma ditinggal Pak, itu kantor biasanya kantor, iya ditinggal tagihannya tinggi, padahal nggak pakai apa-apa Pak. Itu mungkin atau mungkin di rumah iya. Mungkin pemakainya statis terusan sama gitu kan. Nah itu apa bisa, soalnya heboh dulu kemarin. Masalah itu sih yang kemarin heboh tuh, mungkin kalau dari saya yang nggak terlalu tahu lah penyebabnya apa, karena itu memang dari PLN-nya langsung. Kalau kayak dari pekerjaan saya ini kan, saya nih maksudnya menyuplai listrik, menghasilkan listrik gitu. Jadi nggak tahu juga sih apa penyebabnya. Orang PLN lah ya. Ya orang PLN lah yang tahu lah. PLN dengar PLN. Orang PLN dah yang tahu. Memang sempat sih marah-marahnya kan pemakaian kita nggak terlalu tiba-tiba pas bayar, waduh lonjaknya jauh sekali biasanya. Jauh dari normal lah. Bingung nih orang kok bisa makanya biasa sebenarnya, standar lah mungkin, kok bisa ngelonjak gitu kan. Aneh berarti kan misalnya. Nah ini PLN dengar PLN urusan hidup perusahaan lah. Kalau dari perusahaannya paling kan mereka pembangkit menghasilkan listrik, jadi cuma menghasilkan listrik aja mereka. Yang listrik nanti baru oper lagi ke konsumen. Itu aja sih. Kalau dari kawan? Mungkin kan kau juga bidangnya Wan. Ini aku nanya tahu Wan. Mungkin bisa tahu kan? Oh ya, beda ya. Beda ya, kalau elektro ya. Aku lebih ke kendali ya. Ke tenaga. Yang harus kuat aku enggak ngerti. Ambil Wan. Kenapa nak ambil itu? Takut kena ini listrik terlalu tinggi. Iya sih memang. Kalau udah ngomongin sama listrik nih, memang masalah ketiganya tuh loh. Iya, ketiganya harus lebih ekstra kita perhatikan. Kayak tempat saya kerja juga ketiganya ekstra harus diperhatikan juga. Itulah. Ya ngindar-ngindar gitu. Ngindar kecelakaan kerja lah ya. Iya. Tapi kalau ada pembukaan ente mau apa? Iya. Di masalah pembukaan nih ngobrol ini. Dan gue bilang, kok ada pembukaan? Coba ente mau apa? Ente mau Boleh aja. Kemarin tuh udah saya share, cuma kayaknya dari kawan-kawan yang di grup tuh masih belum ada loh. Ada yang mungkin takutnya bukan gimana sih, belum minat kayaknya ya. Terus mungkin tidak sesuai dengan jurusannya. Iya, biasanya pengaruh gitu biasanya. Sesuai. Padahal saya sendiri juga nggak sesuai sebenarnya.
Tapi kan bapak kuliah. Iya, sekarang. kuliahnya ambil teknik mesin jadi sesuai sekarang kan. Sesuai ya. Itu kemarin pas kuliah, pas memutuskan untuk kuliah tuh sebenarnya dorongan dari diri pribadi atau tuntutan dari pekerjaan? Dari pribadi sih. Pribadi. Memang sebelum mikir melangkah ke dunia kerja tuh sempat ya kita orang Islam sholat istikharah sempat saya lakuin. Terus semalaman tuh nggak tidur tuh. Pikiran itu tuh. Mikirin ini nih, milih ke pekerjaan apa kuliah. Jadi mungkin nggak tahu ya setelah paginya tuh mikir udahlah kayaknya lebih kerja lah lebih enak kayaknya ya. Gitu aja sih. Udah mantap di kerjaan. Iya, lah ya, udah mantap di kerjaan. Kalau disuruh kan kuliahnya kan ini ya, ambil kelas kantor kan sebenarnya. Iya, ambil kelas kantor juga. Jadinya enggak terlalu ganggu ya. Bekas pekerja. Ada juga tuh kan kelas pekerja itu kan Sabtu Minggu aja biasanya tuh. Biasanya. Tapi full dari pagi sampai sore. Supaya fleksibel. Enaknya. Yang bikin peniknya itu sekali pertemuan biasanya bisa jadi langsung UTS. Allah. Tapi kalau dipikir-pikir sih lebih enak gitu sih karena habis pelajari materi langsung UTS tuh plong rasanya. Pokoknya langsung nggak lupa lah kalau misalnya kebanyakan biasanya kan yang tiap hari belajar UTS-nya nanti biasanya tetap hilang. Pasti tuh hilang tetap hilang tuh biasanya. Kayak sekolah sekolah. Jadi kalau kayak yang kelas pekerja tuh ya mungkin pusingnya hari itu ya. Nggak tiap hari pusingnya. Pusingnya pas waktu masuk kuliah aja. Ya. Kalau disuruh milih kerjaan atau kuliah Pak sekarang? Sekarang ya kerjaan lah gitu, udah dapat kerjaan. Karena kita kalau misalnya milih kuliah juga ujung-ujungnya larinya ke kerjaan juga. Muara istilahnya Pak. Iya. Muaranya dari kuliah kerjaan, sekolah kerja istilahnya. Oke. Duh, ini pengen ke segmen selanjutnya cuman waktunya udah mau jam 5 Pak. Iya Pak. Ya jam 5 ya. Jam 5. Iya jam 5 Pak. Udah 50 menit Pak. Ntar next lagi lah Pak. Boleh masih stay kok. lagi ya. Kan Opik masih stay kok. Gampang lah tanya. Sampai kan nih. Nggak nongki kan? Gimana? Nggak. Iya. Iya masalah ini Pak. Masalah nongkrong. Keganggu enggak Pak? Soalnya kemarin saya sempat tanya sama narsum sebelumnya Dina. Iya. Dia juga masalah kan juga nongkrong sama teman-teman. Nah, Bapak sendiri gimana? Karena kan Bapak sudah kerja. Apakah permasalahannya sama seperti Dina? Untuk masalah nongkrong kah? Ada Nongkrong waktu kemudian minta traktir segala macam bla bla bla. Oh, misalnya itu gitulah. ada sih, tetap ada itu. Ya, Cuman lebih parah atau gimana Pak? enggak lah, masih tengah-tengahnya lah. Tengah lah ya. Tengah-tengahnya lah. Kalau Dina Tapi kan kan kemarin- namanya kita kan yang teman-teman yang baru dapat kerja juga kan dari diri sendiri kita tuh memang pengen juga lah. Yang namanya juga kita baru dapat pekerjaan, baru dapat rezeki. Nggak ada salahnya sih bagi-bagi sama teman-teman gitu. Biar ngerasain juga gitu kan. Jadi nggak kita sendiri yang menikmati gitu. Betul. Sering sih. Apalagi kalau yang baru pulang-pulang misalnya libur kuliah, nongkrong lo, yang udah kerja nih boleh lah duitnya, katanya kan. Belum ngerasa nih, Nah, maksudnya gitu. Untuk masih segelas kopi sih masih aman. Untungnya di sini nih nggak ada yang namanya rumah makan bintang 5 tuh nggak ada, jadi aman gitu loh. Nggak kayak yang di luar pulau Kalimantan, gitu. Iya. Ada fast food, kalau udah fast food Masih aman dah, untuk sekarang sih masih aman dah. kan tongkrongannya kan beda. Kalau di Pontianak mungkin tongkrongannya di ini KFC misalkan. Iya, bisa jadi sih. Pasti Ada itu. yang mungkin doyannya di KFC. Biasanya lebih kalau yang ngopi lah, Amin Coffee lah yang biasanya udah terkenal tuh. Santai lah kan. Enggak terlalu lah. Oke. Ada lagi, Pak? Bebas lah. Udah. Udah, Oke. gimana nih? Udah dulu ya. Oke, udah dulu. Terakhir apa? Disclaimer ya. Disclaimer lagi. Disclaimer.
Mesti kesimpulan dong. Enggak, ntar disclaimer dulu. Ini buat teman-teman semua, ini hanyalah opini. Bila ada yang benar kan? Ya, benar, opini benar, kan, ya, benar kan? opini, benar. Kalau ada yang tersinggung, monggo langsung dihubungin gitu. Mau hubungin saya boleh, mau hubungin Apip juga boleh. Yang bersangkutan. Hubungin yang bersangkutan lah pokoknya ya. Oke. Kalau memang ada yang tersinggung gitu kan. Nah, mungkin seperti itu. Terus yang terakhir lagi kesimpulan Pip, monggo. Kesimpulan Dari mana nih? Kesimpulan dari awal sampai akhir. Mungkin lebih ke perjuangan kau kayak gimana gitu kan. Apakah ada kalimat semangat? Ada kalimat-kalimat semangat, kalimat motivasi gitu, Pak. Pastinya ada lah buat kawan-kawan Nah, yang udah di penghujung akhir semester lah ya. Semangat lah, karena tinggal dikit lagi tuh kalian menuju kemenangan tuh. Dan tadi yang jadi lawan yang lebih beratnya lagi ya paling masalah mencari pekerjaan. nah, Intinya buat kawan-kawan semua ya, sebenarnya semangat. Pokoknya semangat terus. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. kayak ale-ale. Iya. Enggak apa-apa. Pasti tetap kalau memang rezekinya pasti dapat. Iya sih. Gak usah panjang-panjang dah, bingung ya. Dari kawan, dari aku sih kayaknya enggak ada lah. Mungkin dari Terwakilkan lah, terwakilkan. Udah terwakilkan banget tadi. Banget. Oke, makasih banyak buat Apip yang udah sempat datang ke studio kami. Wah, boleh. Cuma kabar doang. Boleh. Belum ada studio aja. Udah sharing, udah istilahnya memotivasi teman-teman pendengar lah semuanya, sobat-sobat e-sport lah ya. Iya. Nah, mungkin seperti itu. Makasih banyak buat Apip. Terus makasih juga buat Wawan udah tetap stay. Walaupun suaranya nyendat. Mohon dimaklumin buat pendengar semuanya karena memang kita terkendala jarak. Jaringan juga. Hanya dia sendiri sih. Jelek. Terkendala jarak sih. Hanya dia sendiri aja. Oke. Dari aku Adramis Prayogi. Mohon maaf bila ada salah kata, bila ada salah ucapan dari kita, mohon maaf banget. Kalau misalkan ada yang menyinggung atau apapun. Kemudian terima kasih sudah mendengarkan podcast ini sampai menit-menit terakhir. Dan jangan lupa untuk follow Iseng Podcast di Spotify. Klik tombol follow-nya atau ikutin kalau bahasa Indonesianya ya. Kemudian kalau di YouTube kliklah tombol subscribe karena banyak yang enggak subscribe tapi denger gitu loh. Iya, seperti itu. Duh. Padahal subscribe itu gratis ya. Ya, subscribe itu gratis sebenarnya. Enggak Ya, bayar. bayar. Klik tombol follow juga gratis. Santai. Kecuali kalau follow di Instagram ya kalau mau minta fallback ya silakan. Tinggal DM aja Tinggal tuh. DM gitu. Fallback Bang gitu. Nah, ya, saya. Boleh. Misalnya kalau di YouTube sama itu kan nggak bisa fallback masalahnya. Biasanya tuh. Nggak bisa Kemudian subscribe balik kita. untuk para pendengar semua bila ada cerita atau apapun itu pertanyaan bolehlah kirim ke link yang setelah tersedia ya. Ya. Atau email ke hadramisprayogi@gmail.com langsung aja Apa ya? Subjeknya apa? Hah? Terserah lah mau kirim apa Yang gitu loh. apa Biar ada format di emailnya tuh. oh Jadi tahu subjek subjek ngirim email. iya emailnya udah tadi Pak. Subjeknya Iseng Podcast Iseng curhat cerita mungkin atau iseng terserah lah mau iseng curhat ke iseng cerita terserah lah. Oke. Atau nggak dikasih sebenarnya nggak dikasih subjek bisa juga sebenarnya Pak. Oh. Karena email pribadi kan istilahnya tahu gitu. Kita ngecek tiap kali ngecek kok insyaallah. Oke, buat teman-teman semua terima kasih telah mendengarkan. Aku Adramis Prayogi dan co-host Wawan Trisna undur diri dulu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.